Yaudah cabut, kita cabut tuh, coba ke samping, takut ada apa-apa nih anak gitu. Takutnya kepleset gitu, kejepit apa gimana sama keranda gitu kan. Ngapain di situ? Kalau bilang gitu, ini kak, apaan? Ini kak, kata gitu. Kayak ada kaki nih kak, ada kaki, ada kaki. Kita pada kaget semua. Ternyata teman sendiri. Itu si Ridwan yang kita cari udah berminggu-minggu lebih itu, ternyata ada di situ. Dia udah ngangkang, ini tuh udah hancur. Digigitin kayak gituan, tangan tuh nggak ada satu. Neng, rumah sakit ini pakai persugihan. Makanya dia selalu kayak itu tuh dibuat makan. Buat makanannya yang ada di situ gitu. Maksud ibu jadinya kayak temen aku meninggal ini dijadiin tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini ada Kak Ara. Waduh Kak, gimana ya Kak? Kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat Kak ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak Ara Iya. nih. Nah sebelum Kak Ara menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kak. Karena udah jauh-jauh dari Bekasi datang kemari untuk membagikan pengalamannya ya Kak ya. Iya. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Kak Ara ini, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Kak ya. Oke Kak, ngomongin masalah pengalaman nih Kak. Katanya Kak Ara punya pengalaman saat kerja di rumah sakit dan saat itu jaga kamar jenazah. Iya betul. Oke, itu di tahun berapa itu Kak? Itu 2015 ke 16 kalau nggak salah. 2015 ke 16, 2016, satu iya. tahun. Ya nggak tahu, maksudnya bukan itu. Kejadian 2016, itunya ya? 2016 apa 15 gitu. Oke, Kejadian ituannya. Kalau oke. itu mah lama. Kalau kerja mah lama Iya. gitu ya, tapi maksudnya tuh ngalamin kejadian di antara waktu itu tahun Di itu tahun itu, gitu. iya. Oke, dan katanya ngalamin beberapa kejadian yang di luar nalar lah gitu teman-teman semua. Oke, ini gue juga penasaran nih Kak tentang ceritanya Kak Ara nih. Mungkin teman-teman yang di rumah juga penasaran nih tentang apa aja sih yang dikerjakan oleh Kak Ara selama bekerja di rumah sakit gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kali ya cerita kayak. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Kak Ara, silakan. Oh iya, terima kasih. Minum dulu Kak. Iya. Enakan Kak kopinya Kak? Enak banget ya kan. Oke, udah siap Kak ya? Udah dong. Oh deh, oke langsung aja kita sikat. Itu di tahun 2015 sampai ke 16-an kalau nggak salah tuh. Itu kerja di rumah sakit swasta daerah Bekasi. Aku kerja sebagai penjaga kamar jenazah, buat mandiin, buat bersihin kayak mayat-mayat yang baru datang kayak gitu.
Itu di rumah sakit itu tuh ruangannya itu tuh aku ada di ruangan paling atas. Kita tuh ruangan jenazah itu di paling atas. Jadi kalau mau naik ke atas itu tuh lewatin lorong-lorong dulu. Ada kamar-kamar yang kosong yang udah nggak pernah kepake ruangan gitu kayak gituan. Di hari itu juga pas banget aku lagi di shift malam. Malam itu sama temen berdua. Karena memang kan kita kerja itu ada 2 shift, pagi sama malam. Kita berdua, cewek sama cowok gitu. Aku kebetulan sama temenku sama yang namanya Ridwan. Di jam-jam baru kita jaga mah masih enak-enak aja. Masih baik-baik gitu, nggak ada pengalaman-pengalaman horor, nggak ada yang diisengin sama yang lagi tidur gitu atau yang datang. Karena di kamar sebelah juga ada kamar yang benar-benar itu kamar nggak bisa dimasukin orang lain kecuali kalau udah ada dari dokter. Kamar jenazah juga? Sebelah juga kamar jenazah, cuman yang udah lama banget. Yang udah sama orang-orangnya tuh nggak orang tuanya atau keluarganya nggak datang. Tanpa identitas gitu? Nah gitu deh pokoknya kayak gitu. Ya kayak kamar gitu ya di sini tuh bener-bener banget kamar-kamar yang udah lama, yang udah nggak diinin sama keluarganya. Nah aku tuh bener-bener sama teman masih enak-enak aja, nggak ada suara apapun, nggak ngelihat yang ada yang lewat atau yang terbang apa gimana kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Tapi pas lagi jaga ini tengah malam, di tengah malam ini aku emang sama temen kadang suka istirahat. Mau lu duluan apa gue duluan nih sama temen digituin. Aku bilang, yaudah deh, mendingan lu aja dulu yang istirahat, gitu. Tidur aja dulu, biar gue yang jaga deh, biar gue yang ngurusin takut ada atau kayak gimana datang kayak gitu. Akhirnya aku bete tuh di dalam karena udah beres semua, udah ngerapihin meja-meja tempat tidur yang mengsong, yang udah dibungkusin kain kafan, gitu, udah dirapihin papan namanya, udah semua itu udah inian, kita udah rapi. Aku langsung keluar mau duduk tuh tadinya di bangku, tapi ngelihat ada sosok ibu-ibu lagi duduk, bener-bener lagi duduk di situ, posisinya nutup inian muka, tapi belum ngebungkuk banget, masih cuman baru nunduk. Kita kan jadi ini ya takut ya kalau nih orang ada di sini. Ini kan bukan ruangan buat ruang tunggu kayak pasien yang mau berobat atau apa. Akhirnya saya samperin, saya tanya sama si ibu, Bu maaf nih, aku mau nanya, Ibu di sini lagi nunggu siapa atau dianterin siapa ke sini? Mau ngelihat siapa atau mau apa gitu? Dia nggak ngejawab, dia cuma ngasih lihat mukanya doang, nenggakin muka, terus langsung tambah makin nunduk, malah nangisnya kejer. Yang sedih banget gitu-gitu banget kan. Atau Bu maaf, aku salah bicara apa kesenggol gitu, aku kan nggak tahu, takut keinjek ada luka atau gimana di kaki. Maaf Bu jangan nangis kayak gini, mungkin saya bisa bantu. Ibu mau ketemu mungkin ada keluarga yang udah wafat di sini, mau ke ruangan yang mana atau gimana gitu, bisa saya bantu. Dia makin nangis di situ, nangis kejer. Gue bilang aduh nih gimana nih kataku, urusan yang ini nggak lama hatiku bunyi hati. Makanya nengok ke kiri kan, langsung aku nengok kiri, aku lihat HT, dikasih tahu, Ra, bilangin sama tuh anak suruh turun, gituin. Lo sama ini turun, ada baru datang, ini korban tabrak lari. Oh iya udah, kita turun sus, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya aku bangunin temen kan, Rit, turun yuk, disuruh nih ada anian gitu. Aku telepon pakai handphone, pas nengok begini si ibu udah nggak ada. Tapi kalau misalkan dianya bangun itu pasti bangku bunyi dong. Bunyi ngek-ngek gitunya tuh ada. Ini nggak ada sama sekali, nggak kedengeran. Padahal telepon juga sini kan kedengeran suara ada apapun kayak gitu. Udah kita keluar, udah deh nggak mikirin yang ibu itu. Kita langsung ngajak temanku ini, si Ridwan ini, turun ke bawah. Pas dilihat udah tuh sama dokter dibilangin, tuh lihat dulu tuh, takut ada yang masih kayak ada paku lah, ada tanah atau batu-batu yang nyempil karena hancur katanya. Si ibu itu si ini tuh hancur. Udah akhirnya diinin, buka-buka katanya itu, dilihat tuh, lu dilihat dulu takut ada ini. Akhirnya aku buka, aku yang buka tuh, bukan temenku. Aku buka dari mukanya dulu, aku kaget, itu tuh langsung diem, bengong, bukannya ngeberesin apa gimana tuh malah bengong. Itu muka yang tadi aku lihat di atas, si ibu itu yang lagi duduk gitu, yang nangis, yang ternyata nangis kejer. Aku bilang, ini dalam hati tadi yang tadi aku lihat yang di atas bukan ya, aku begitu. Diperhatiin lagi sama aku lihat lagi, tapi ya benar gitu. Walaupun hancur dikit gitu mukanya, ada banyak luka, tapi mukanya tuh sama
Sama kayak gitu, sampai aku ditepak belakang itu sama inian suster kan. Hei, itu disuruh dokter beresin, dilihat kotorannya. Bukan malah dipandangin, kata gitu. Kayak baru ngeliat aja gitu. Enggak, tapi ini apa? Udah, kata gitu. Udah mendingan sekarang langsung naikin aja. Aku langsung bilang sama temen, udah deh kita beresin di atas aja ya dok, boleh nggak? Gitu. Bersihin langsung aja. Oh iya benar, langsung aja di atas dibersihin, bisa langsung dimandiin, bisa ditutup langsung biar inian, daripada di sini kamu malah ngelamun mulu, gituin sama dokter. Akhirnya naik ke atas, temen udah nyampe di atas tuh iniin, nanya, lu tadi ngeliat si ibu ini kenapa sih ngeliatinnya kayaknya gitu banget gitu. Enggak kenapa-napa, ngomong. Tadi lu tuh ngelamunin ngeliatnya kayak ngeliat apaan tahu, kayak baru ngeliat aja gitu ya. Enggak, ini orang yang tadi gue di depan lagi ngobrol, maksudnya ngobrol sama lu, digituin sama temen kan. Nah, iya, ibu ini yang tadi nangis. Kirain mah tadi dia lagi nungguin anak yang meninggal atau kayak apa. Gue tanya kayak begitu, nanya sama dia tuh nanya begitu, tapi dia malah nangis. Enggak inian gitu kan. Oh ya udah, jangan-jangan ini kali udah datang duluan gitu kan, biasanya kayak gitu. Tuh arwah udah datang nyampe di tempat kita baru datang belakangan, bersihin semua udah ini itu benar-benar. Gak lama ini ada temanku nih temanku ini gantian keluar. Udah nih kan udah rapi nih, si ibu ini udah rapi, taruh di sana aja pakai papan yang belum ada nama aja, biar nanti kan tinggal ditunggu kali aja ada keluarga atau apa, nanti polisi kan juga ngasih tahu. Ya udah gantian lu istirahat biar gue keluar. Akhirnya aku yang duduk tuh di dalam istirahat, diem duduk sambil main handphone. Temenku keluar, gak lama itu tuh ada anak kecil 2 orang, itu laki sama perempuan. Yang satu tuh rambut keriting gitu, yang cewek keriting, yang laki tuh kepalanya botak. Itu lari dua-duaan tapi nggak pakai baju. Dia cuman yang aku hafal tuh kayak kelihatannya kayak pakai celana pampers gitu deh, celana pampers kayak gitu. Itu dua-duanya sama pakai kayak gitu. Perempuan juga begitu sama, dianya cuman masih kecil banget, umur kayak usia dia masih 2-3 tahunan deh, sekitar segitu usia dia tuh kayak gitu. Itu lari-larian, temen sampai marah-marah, lo ngapain pada main di sini, ini bukan tempat main, ini rumah sakit, orang tua lo di mana, digituin. Masih teriak-teriak tuh kayak gitu. Aku makanya dari dalam tuh si Ridwan teriak-teriak, ngapain sih, aku bilang gitu, orang kayak ini aja. Aku langsung penasaran, akhirnya keluar ngeliat, lu teriak-teriak sama siapa, aku bilang gitu. Itu anak kecil berdua lari-larian, mamanya di mana sih gitu. Dari tadi lu di luar ngeliat ada orang tua pada naik ke atas nggak? Aku digituin. Nggak ada, cuman mayat itu doang kok tadi yang datang. Nggak ada orang tua yang bawa anaknya itu buat berobat atau apa, nggak ada kok dari tadi, memang gitu. Nah, tapi ini beneran, ini cewek sama cowok lari-larian, umur usia 3 tahunan dah, 3 tahun sekitar gitu dah, kata dia gitu. Masih lari-lari, nggak lama itu anak kecil beneran lari, lewatin aku juga. Tuh kan bener, lu lihat nggak tadi tuh ada anak lari berdua tuh gitu, lari sambil ketawa-ketawa gitu kan. Iya dek, yang bilang gitu, jangan lari ke sana, di situ tuh ruangan inian gitu. Lari ke ruangan itu, ke kamar sebelahku ini kan emang ada kamar yang memang ini ya, kamar yang emang udah nggak dipakai gitu, karena bener-bener buat kamar-kamar yang buat ditungguin orang yang keluarganya datang. Itu kayak masuk aja gitu, nggak kelihatan, pintu kan ketutup. Tiba-tiba pas udah deket tembok sama pintu kamar itu ngilang anak pintunya. Kata gue, deh ya nggak beres lagi nih, kata teman aku gitu. Nih gimana nih kita nih kayak gini, udah biarin aja lah, udah biasa, udah tinggal misi-misi aja, jangan ganggu deh, kita kan mau kerja, aku bilang gitu. Ya udah deh kalau gitu, gue kayak ini dulu gitu kan, ke dalam lagi, beberes lagi. Sampai ke pagi nih, kita udah jaga, masih aman tuh, udah hilang tuh yang namanya horor-hororan gitu tuh hilang. Sampai gantian shift pagi-pagi. Aku ngomong sama temen yang pagi tuh, hati-hati ya pagi, lu begitu jaga pagi, beres-beres dulu tuh, rapiin. Ada mayat yang malam baru datang, si ibu yang kena korban tabrak lari. Kali takutnya ada keluarganya yang datang. Yang mana tuh, yang ada di tempat tidur ada merah. Yang ada itu cat merah di situ tuh ada tuh. Itu tempatnya, itu dia si ibunya. Nanti kalau misalnya ditanya sama dokter, udah dikafanin sama si Ara itu gimana gitu. Oh ya udah deh katanya. Terus di ini nggak ada apa-apa lagi, nggak ada apa-apa. Kita nggak cerita soal yang malam ada anak kecil atau kayak gituan. Mungkin mereka juga udah sering. Pas balik itu emang dikabarin ada kayak siapa namanya, dikabarin dari rumah sakit
kalau ada anak kecil. Nah, kecil itu dikasih tahu ternyata yang kemarin lari-lari. Itu benar-benar yang dilihat. Makanya temanku yang laki-laki ini, si Ridwan ini ngomong kan, tuh yang kemarin kita lihat lari-lari, ternyata tuh anak udah meninggal. Kita baru datang nyampe sini. Waduh, kataku, ini dari kemarin tuh kayak begini mulu, kenapa ya emang gitu. Dari udah sering kita jaga, belum pernah kan diisengin gitu. Isenginnya cuma biasa gitu, kadang cuma paling kayak tempat tidur gitu, suka gerak-gerak sendiri, kadang ada yang bangun, duduk kayak gitu-gituan kan. Makanya sampai kataku, ini beneran yang anak kecil ini yang datang. Gue bilang kayak gitu. Oh iya, yang kemarin malam dilihat sama si Ridwan katanya lagi lari-lari. Beneran bang, katanya gitu, temen kan yang si ininya, dia bilang iya malam ngeliat ternyata ini dia yang meninggal. Yaudah deh masukin yuk, kita bersihin, kita pakein ini, nanti kan keluarganya mau datang. Akhirnya udah kita rapihin, kita pindahin ke ruangan yang lebih rapi, udah ke ujung itu udah bersih. Si bayi ini ternyata tuh korban kekerasan sama orang tua, itu dari papahnya. Dia tuh yang kena kesiram air panas. Kesiram karena mungkin nakal kali ya, kita nggak tahu gitu. Ribut-ribut di rumah kayak gimana, itu tuh kena. Makanya pas kita lihat, kita mau rapihin, mau bersihin, dia tuh hancur. Di muka tuh hancur, itu tuh kulit itu tuh benar-benar kayak sobek kayak gitu kan, panas, melepuh. Kayak gitu tuh. Inian, makanya udah kita bersihin sampai benar-benar udah nggak ada, merah-merah itu di muka udah nggak ada. Kita bersihin kayak dibedakin kayak gitu-gitu kan, biar bersih kelihatannya. Kayaknya ditaruh tuh, udah disimpan di situ. Udah kasih tahu ke temen juga kan gitu kan, iya deh biar nggak ada kayak gini lagi, hati-hati deh gitu kan, buat jaga lagi nih kita nih. Makanya sama dari temen tuh ngasih tahu, besok mendingan jaga bareng nih gitu kan, mendingan kita jaga bareng aja yuk rame-rame di sini, takutnya iseng kayak gini-ginian. Ya nggak bisa lah, besok gue libur, aku bilang gitu. Si ini juga kan ada tugas inian beda, aku bilang kayak gitu. Ya udah deh, libur tuh akhirnya aku kan di hari itu libur. Pas banget inian tuh lagi di rumah tuh emang ada kejadian juga. Karena baru balik kan, karena baru pulang, aku istirahat. Pulang tuh tidur, udah kayak orang tidur tuh kayak orang gimana sih? Capek banget deh. Orang mau berisik seapapun itu tuh udah kayak bodo amat gitu kan. Lagi tidur pules yang kayak gitu. Sama nenekku dibangunin, bener-bener dibangunin tuh kayak orang susah banget dibangunin, karena kata nenek aku teriak-teriak. Dia tuh teriak-teriak di situ, aku tuh teriak-teriak yang dia bilang suruh minta balikin, rapihin, dia ngomongnya kayak gitu. Karena sama nenek dibangunin tuh, bener-bener dibangunin, bangun gitu. Akhirnya aku bangun, kenapa sih nek? Aku bilang gitu. Oh lagi enak-enak tidur juga, aku bilang gitu. Enak tidur gimana? Kamu tuh ngigo, katanya gitu. Ngigo apaan? Itu emang di rumah sakit sebenarnya ada apa sih kamu? Kata gitu. Ada apaan? Ada yang bikin macem-macem nggak nyampe kamu ke bawah sampai kepikiran nyampe ke rumah kayak gitu, kamu nggak bisa istirahat padahal kan enak nih lagi enak-enak tidur, tiba-tiba teriak-teriak di kamar. Ya enggak, perasaan tidur aja, aku bilang gitu. Enggak ngimpi apapun, aku bilang gitu. Enggak, tapi kamu teriak-teriak di situ. Kamu minta bilang balikin sampai 3 kali, nyampe ngomong bilang dirapihin. Yang dirapihin apaan? Emang belum kelar? Bukan yang tukang rapi-rapi tuh si OB gitu. Kenapa jadi urusannya kamu gitu? Neneknya gini kali, salah dengar ngomong gitu. Aku nih anak-anak tidur kok pules, aku bilang gitu. Enggak, beneran. Ituin sama dia tuh. Karena libur tuh enak, lagi anak-anak libur, buat istirahat, udah deh tuh tidur. Mau makan kayak mau apa tuh, udah nenek beliin ini gitu kan. Akhirnya lagi ini dapat telepon dari rumah sakit buat gantiin shift. Di telepon tuh, Bang Ra lo bisa kesini nggak gantiin? Soalnya tadi tuh si Melati tuh nggak bisa lama, cuman setengah hari gitu deh kayak gitu, lu buat gantiin. Ya gantiin gimana maksud aku bilang gitu, ini kan lagi anak-anak libur nih, kata aku bilang gitu. Ya udah deh, kata dia, tolong banget gituin kan, cuman lu doang yang bisa ngebantu ini, temenin di sini, dokter juga minta lu yang disuruh datang gitu. Ya udah deh, akhirnya aku datang ke rumah sakit. Ya udah gue siap-siap dulu, gue beres-beres dulu sama rapihin banda buat sekalian besoknya kan gue ada shift juga gitu, jadinya jadi bukan 12 jam, jadi aku 24 jam tuh kerja gitu kan. Itu barengannya sama temanku juga tuh si Ridwan, nanti kalau 24 jam ketemunya sama dia. Kira masuk
Kerja baik-baik aja tuh, nggak ada yang macam-macam kayak gitu-gituan. Pas iniannya tuh di malam itu tuh aku emang sama Ridwan ini sering banget ngedenger gitu. Pertama dia yang dengar, dia duluan tuh yang ngedenger kayak suara ada ngaung gitu, kayak orang apa sih, kayak nyakar terus kayak ada suara kayak orang yang hau gitu-gituan tuh, kayak gitu-gitu. Dia dulu pertama, pas lagi aku juga dengar, teman aku diem dulu sama dia, karena pas ternyata dia dengar, "Ra, sini deh, di sini deketin." "Apaan?" "Sini deketin tembok." Gitu. "Kenapa?" Tar dulu kata dia. Kayak pastinin, ternyata suara itu ada lagi. "Tuh, dengar suara gitu nggak?" kata dia gitu. "Ah, emang lo denger?" aku bilang gitu. "Ya ini, makanya gue nyuruh lo denger gak?" gitu. Ya sebenarnya gue denger sih, udah dari kemarin juga gue denger, cuman gue nggak mau ngomong, takutnya cuman kuping gue doang aja deh yang salah. Mungkin suara binatang lagi nyakar gitu, atau tikus atau apa, pikiran aku cuman gitu doang. "Enggak, tapi ini suara beda loh. Ini ngaungnya tuh kayak pantau. Kayak ngaungan orang yang kayak orang lapar gitu, binatang lapar banget kayak gitu-gituan kan." Iya, gue juga denger gitu sama. Terus itu kan di kamar sebelah, tapi kan di kamar sebelah nggak ada apapun. Di kamar itu cuman ada yang udah lama nggak didatengin keluarga, sama yang kita tahu udah nggak sempurna gitu. Yang dalam ininya semua badan tangan itu udah pada nggak ada kayak gitu-gituan. Terus ini dari apaan? Masa iya yang pada bangun, pada hidup gitu, nggak mungkin lah kayak begitu. Kalau emang mau nakut-nakutin, pasti mereka keluar, nampakin diri seperti itu. Tapi ini kok suara kayak orang yang lapar, kayak minta makan. Nggak lama ini dengar lagi ada suara tuh baru di situ. Suara lagi ngaungan, sama ada yang teriak, nangis, apa kayak orang nangis minta tolong balikin, tolong balikin. Apa kayak minta apa dipasangin gitu, tolong pasangin, balikin gitu. "Tuh lu denger nggak?" katanya gitu. "Dari yang malam kemarin sebenarnya gue juga dengar kayak gini, Ra," kata dia gitu. "Cuman gue nggak mau ngomong sama lu, takutnya lu takut ntar malah jadi nggak mau masuk lagi malam," kata dia gitu. "Nggak, gue juga dengar sebenarnya, tapi gue juga nggak mau ngasih tahu lo, takutnya sama kayak gitu." "Ya berarti kita dengar juga anak-anak yang pada dapat sip pada ini nggak ya?" gitu. "Nggak tahu deh kalau yang itu mah," aku bilang. "Tapi coba dilihat yuk," kata dia gitu. "Jangan, kan dokter udah ngelarang kita buat jangan masuk ke sana." "Enggak, kita lihat aja, kan kita biasa inian, takutnya tuh ada di sana ada yang jatuh atau kayak gimana berantakan." "Ya udah deh, kalau soal buat ngerapihin nggak masalah, tapi kan dokter bilang jangan sampai ke ujung. Itu ada apa sih namanya, kayak tembok, buat beloknya itu tuh sempit. Kalau kita mau belok itu tuh benar-benar miringin tuh badan tuh kita benar-benar miring baru kita bisa masuk. Kalau dokter bilang, dia bilang masuknya begitu, badan tuh miring, sempit. Lagi juga buat apa kalian nyampe ke situ, naruh nyampe sini aja. Kalau yang udah misalkan orang tuanya belum datang atau apa, udah 2 minggu, udah sebulan apa gimana belum datang, taruhnya di sini aja, jangan sampai ke ujung." Gitu ya. Jangan sampai pernah ke ujung. Kalian pun juga jangan pernah sampai ke ujung masuk ke sana. Saya udah pernah bilang sama anak yang si pagi, bukan kamu berdua doang digituin kan, pernah digituin sama dokter. Ya udah deh kayak gitu. Temenku ini cerita ini penasaran. Dia masuk tuh, dia udah mau maju, udah mau masuk ke ujung, aku bilang jangan. "Ih, gue dengerin di sini nih, deket tembok deket ruangan yang gang kecil ini nih. Tempat yang kecil ini nih." Kata dia gitu. "Suara itu ada di situ. Dengar nggak sih lo? Kelihatan dari tembok samping itu. Ini tembok ininya." Dilihat sama dia, dilihat tuh tembok diperhatiin sama dia, itu tuh kayak ada garis-garis cakaran. Kayak cakaran gitu. Mungkin kita masih mikirnya, paling juga tikus lah, namanya juga di sini ada mayat gitu kan. Nggak mungkin ada tikus lara di sini. Ini kan dibersihin terus sama OB. Masa iya masih ada tikus juga? Kayak kotoran-kotoran aja kan disapu, dipel tiap hari, dikasih pengharum, pewangi kayak gitu-gitu. Buat kita kan juga selalu ngasih pengawet terus gitu kan buat ini. Tapi kan ininya ada di sini nih. Lama dari situ bau-bau tuh udah mulai kecium. Kayak bau-bau gitu kan, bau inian lah, udah bau kotoran apa gitu kan. Udah deh biarin aja lah, namanya juga di kamar tempatnya kayak beginian. Kayak baru aja nyium kamar kayak apa sih gitu. Balik tuh akhirnya kita keluar dari ruangan itu, baik-baik aja tuh. Jadi tuh abis istirahat yang inian udah dari ruangan sebelah tuh, karena si Ridwan penasaran, akhirnya kita balik ke ruangan kita sendiri. Yaudah akhirnya aku tuh ke kantin.
Aku ke kantin buat makan tuh, lapar kan. Lagi makan di sana, ada si bapak sama si ibu tuh sama-sama makan. Aku nawarin gitu kan, nawarin juga apa makan sama ibu gitu. Sampai udah sambil makan, si ibu kantin negor. Neng ngapain nawar-nawarin siapa? Orang di situ nggak ada siapa-siapa, pakai ditawar-tawarin gitu ya. Ya nggak nawarin gimana bu itu? Aku bilang nggak enak lah, ada bapak-bapak lagi pada duduk gitu. Bapak-bapak sama ibu lagi duduk, masa iya kita diem makan main enak makan aja gitu kan, nggak enak. Nggak ada siapa-siapa neng kata gitu. Itu ada yang lagi duduk gitu, masa nggak ngeliat orang lagi duduk di situ, dia aja ngeliat ke kita, aku bilang gitu. Ah si neng mah udah kebiasaan kadang ngeliat mayat mulu kali, jadinya orang kayak gini gitu dibawa-bawa kata dia gitu. Ya enggak bu, aku bilang. Mayat anteng kok pada tidur, udah aku kunci itu pintu nggak bakal keluar, aku bilang gitu. Dia sampai ketawa tuh si ibu, dia mah malah bercanda orang beneran, kamu ngomong sama siapa gituin. Enggak bu, udah nggak apa-apa, dia bilang. Akhirnya maaf ya bu ya, kok aku malah minta maaf sama ibu-ibu bapak-bapak yang lagi duduk tuh kan ngapain sih neng kata gitu. Ya udah nih bu gitu kan, aku nunjuk lagi tuh kan itu orang udah nggak ada, nengok ke samping, ini bu itu orangnya gitu tuh. Malah pas nengok tuh orang nggak ada loh, cepet amat gitu, tadi pasti masih duduk gitu. Kenapa kata si ibu gitu. Enggak itu tadi barusan, tadi kan lagi duduk beneran bu. Udah kan dibilangin dari tadi kamu ngomong sendiri, nawar-nawarin orang siapa di situ, nggak ada orang neng kata gitu. Jangan mentang-mentang inian kamar ya katanya gitu, jadi ngomongnya sama aja mulu, bukan sama orang hidup gitu. Enggak bu, aku bilang nggak inian, aku bilang ya udah deh, aku langsung balik lagi aja deh, aku bilang gitu, daripada di sini udah kenyang kok aku juga gitu. Ya udah deh, hati-hati, jangan macem-macem lagi tuh mulut gitu ya. Naik ke atas tuh, akhirnya aku naik ke atas lagi ke ruangan buat gantian-gantian sih sama si Ridwan, buat naik turun ganti-gantian buat dilihat lagi, ada barulah datang lagi, kita mandiin lagi lah, bersihin lagi dikit-dikitin doang. Nggak ada ini yang cuma denger bener-bener suara itu mulu. Dia minta balikin mulu gitu, pasangin pasangin. Sampai temanku itu tuh serius sampai gue pusing nih lama-lama dengerin kayak beginian mulu. Ini orang sebenarnya ada orang nggak sih di dalam gitu. Kita ngedenger kayak begini mulu, ini orang apa setan gitu. Udah aku bilang jangan dipikirin yang macem-macem deh, bilang kayak gitu. Yang ada malah jadi bete, kitanya jadi males nih gawe, aku bilang gitu. Bukannya gitu, tapi kan ini apaan? Denger gak sih suara kayak begituan? Risih tau gak? Udah gitu ada suara nyakar-nyakar kayak gituan di tembok. Kita kan juga lagi sibuk, lagi mandiin jenazah, lagi ngeberesin yang pada tempat tidurnya miring gitu, karena kesenggol kita bawa yang lain kayak gitu. Kafannya ada yang copot gitu, kayak tali-talinya kayak gitu, udah dipasangin itunya, papan namanya. Ini ada suara kayak begitu, ngeri sih, bentar-bentar jadi kaget ngeliat, lagi nengok lagi kayak gitu-gituan. Aku bilang udahlah biarin aja, gak usah diladenin yang kayak begitu, aku bilang gitu. Mungkin ada yang di sini, udah lama kali di sini emang kayak begitu, kitanya aja baru denger, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya dari di situ balik deh, tukeran sip tuh, kita istirahat. Aku bilang sama temen yang pagi, hati-hati ya, aku bilang gitu. Kalau misalkan nanti kayak ada suara-suara yang macam-macam, ngedenger suara apa kayak gimana, jangan ditangkepin deh. Itu mah cuman kayak binatang aja di samping. Emang apaan? Kata temen gitu. Itu tuh tadi gua malam sama si Ara jaga, itu ada suara kayak cakar-cakaran di tembok, sama dia teriak-teriak minta pasangin sama balikin. Pasangin balikin kata dia gitu. Apaan? Ya itu nggak tahu. Ntar aja, coba aja lu ntar dengar, kata si Ridwan digituin tuh. Jangan dibikin takut dong kata gitu. Gue dari kemarin gak pernah denger yang kayak begituan. Suara cakar-cakar aja enggak. Paling kayak diiseng-isengin sama tuh yang pada duduk, yang lagi tidur jadi duduk. Ntar tuh ada suara ngakek-kakek dari tempat tidur. Paling itu doang gue kok digangguin ya, kata mereka gitu. Ya itu mah gue udah biasa. Ini ntar lu denger deh, kata dia gitu. Ini juga kan mau istirahat balik, gue juga gitu capek. Ya udah lu sana pulang deh, capek. Mungkin gitu kan. Daripada ngomongin kayak ginian bikin orang takut, jaga gitu. Kita balik, baru udah pulang ke rumah tuh, balik ke rumah istirahat, baru mau ini banget akunya, baru mau ganti baju gitu, mau mandi, ponakanku bilang ada yang nyariin, dia tuh nyariin, kataku
Teh buka pintu dulu sebentar kata gitu. Apaan? Aku mau mandi, aku bilang gitu. Enggak, itu di luar ada yang nyariin. Ada yang nyariin siapa? Enggak, itu ada orang. Dia nanyain ini rumahnya Tera yang kerja di rumah sakit bukan gitu. Yang di rumah sakit swasta Bekasi gitu. Yang dia jaganya tuh di kamar jenazah, bener bukan gitu. Aku jawab iya itu tante aku gitu sama ponakanku ini. Ya udah sebentar aku panggilin dulu. Dia nunggu ada di depan pohon jambu karena memang kan depan rumah pagar itu ada pohon jambu gitu kan. Berdiri di situ tuh nungguinnya tadi ya. Ya udah bilangin aja. Akunya mau ke kamar mandi dulu sebentar sama pakai baju yang beneran lah, masa mau ketemu orang pakai tank top sama celana pendek gitu doang kan. Ya udah. Dia akhirnya keluar lagi ngasih tahu. Dia malah bilang ini katanya malah mau di luar aja nggak mau di dalam gitu. Emang dia mau ngapain? Enggak, katanya dia minta dianterin. Minta dianterin. Siapa yang minta dia? Itu ibu-ibu itu. Buruan lo, dia maunya di depan, nggak mau di dalam, disuruh masuk nggak mau kata dia gitu. Jangan kayak gitu, ya udah tar dulu deh bilang gitu. Kalau nggak disuruh masuk beneran, suruh masuk dulu. Aku diganti baju dulu gitu. Minta anterin kemana? Minta anterin ke rumah sakit. Ke rumah sakit aku bilang. Loh, kan dia tahu rumah sakit ada di mana dan kayak gimana, tinggal datang aja gitu. Kenapa mesti sama saya gitu kan? Ya udah tar dulu gitu. Bilangin aja kakaknya lagi pakai baju, makanya si ibu suruh masuk duduk dulu biar rapi gitu, biar langsung berangkat. Aku juga mau rapi-rapi gitu kan. Dilihat lagi sama ponakan, dia nggak ada. Teh kok si ibunya nggak ada kata dia gitu. Nggak ada. Tar dulu aku lihat dulu ke gang sebelah, takutnya jalan ke gang sebelah apa gimana gitu. Dilihat sama dia lari-lari tuh ponakan, nyari lihat. Tadi di sini nih bener gini di pohon jambu katanya gitu. Terus kemana dia nggak tahu tuh. Dia kan tadi masuk ngasih tahu kata dia. Ampun gak lama dari situ ada telepon dikabarin kalau ada jenazah baru datang. Yang meninggal itu kena. Lu bantuin sini dong, tolong gitu. Sebentar aja, ini ada baru nih kata dia gitu. Ini ada yang dari kata ibu-ibu, nah itu ibu-ibu. Iya baru banget datang. Ini bekas berantakan kata dia gitu. Ya udah gue kesana deh, begitu. Tadi dulu gue lagi nunggu motor, gue bilang gitu, karena motor lagi dipakai sama ponakanku yang satu. Nggak lama ya udah, akhirnya aku bilang minta dianterin sama ponakan, anterin ke rumah sakit yuk, motor biarin dia dipakai nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nyampe ke rumah sakit, dilihat di mana tuh di atas tadi udah dicariin, kamu ditunggu-tunggu gitu. Kamu mah kan kalau ini ngedetil banget gitu, tahu yang mana ininya harus dibersihin, ditutup apa enggaknya itu kelihatan. Makanya aku ditungguin, nyampe bener itu tuh udah bekas obat orang, udah berantakan ini banget ya. Dia kata udah deh dirapihin, kita bersihin. Cuma nama dokter dibilang jangan ditaruh di kamar yang baru datang, yang baru, tapi mintanya ditaruh di kamar sebelah. Jangan di sini kata gitu. Ini kalau taruh di sini bahaya, bikin bau. Yang ini taruhnya di sini aja. Tapi kamu mandiin dulu, kamu bersihin dulu gitu. Nah, ya udah deh kata gitu. Tadi dibantuin sama Ara tuh, Ara juga datang kata doi itu kan. Oh ya udah Ra, tolong pindahnya di kamar sini nih taruhnya. Taruhnya sebelah sana tapi di paling mau mentok ke ujung. Tapi jangan belok, digituin sama dokter. Emang kenapa sih dok? Saya boleh nanya nggak? Kenapa sih kita nggak boleh masuk ke ruangan Masuk boleh, tapi kita nggak boleh nyampe ujung. Yang ada gang kecil itu tuh, ruangan kecil kota itu. Dokter tuh bilang, udah kalian nggak usah mau tahu urusan itu. Itu ruangan yang udah kotor deh, jelek kata itu. Makanya saya nggak ngusulin buat naruh tuh nggak nyampe ujung, takutnya nanti kena tikus. Di situ tuh banyak ada tikus, ada kayak lintah apa gitu-gituan, bau deh gitu kata alasannya dokter gitu. Oh kotor berarti di sana? Iya, bekas ada tumpukan tanah dari atap, alasannya gitu lagi. Oh ya udah deh, nggak apa-apa bilang gitu. Pas ini ditaruh, aku tuh kayak nyium bau yang gak enak gitu kan, emang bau-bau gitu. Baunya tuh bau asem kayak bau gitu. Ini mah mayat-mayat yang kayak beginian kali nih, yang ususnya pada beranak apa gituan. Tinggalin, udah habis naruh sama teman, tinggalin lagi. Jaga lagi akhirnya kan, akunya inian. Udah gue mau balik dulu nih, mau ganti baju. Aku bilang gitu, tuh kan udah beres nih bantuin. Ya udah deh. Ganti baju, jaga lagi sama Ridwan nih. Malamnya jaga sama dia.
ya udah deh, kita jaga lagi di malam. Pas udah mau istirahat tuh kayak sip-sipan apa namanya, lu mau lo yang dulu tidur apa gue nih, biar nanti pagi enak gitu. Udah deh biar gue aja, aku bilang gitu. Masih aku tuh yang minta, yaudah biar gue yang keliling aja buat lihat-lihat juga tuh mayat-mayat ada yang beres apa berantakan apa gimana, nanti gue yang bantuin rapi. Ya udah entar kalau capek bangunin gue aja, kata dia. Dia bisa enak tidur, nggak dibangunin dia pun bangun tuh sendiri. Ra, kayak gitu, gue ke toilet ya, jadi gitu. Lu mau ke toilet, ya udah sana deh, gue bilang gitu. Tapi jangan lama-lama, takutnya nanti ada dokter inian, gue bingung nyari lu nanti di kamar, bukan di kamar mandi malah ke kantin, aku bilang gitu. Enggak, gue nggak ke kantin kok, kata dia. Gue cuma mau kamar mandi, kata gitu, mules, kata dia. Yaudah akhirnya kamar mandi, aku nunggu di dalam. Sampai kataku, nih anak kok belum balik gitu. Ditungguin belum balik, nih anak kemana nih, kataku. Sampai dokter udah ngasih tahu karena ada yang datang kan, ada yang baru lagi. Tolong dong kalian bisa turun ke bawah nggak, bantu, nih ada 2 datang. Kayak gitu kan, baru meninggal karena sakit kayak gitu kan. Oh iya dok, tar dulu sebentar, saya lagi nunggu Ridwan, nanti saya telepon si Ridwan buat naikin mayat ke atas, aku bilang gitu. Oh ya udah, jangan lama-lama ya, kata dia gitu. Iya dok, aku bilang. Di sini masih nunggu dia tuh lama banget. Kok nih anak lama gitu. Akhirnya aku keluar dari kamar, ada OB kan lewat. Aku nanya, Ti lihat ini nggak si Ridwan? Tadi kan mungkin kamu habis bersih-bersih deket kamar mandi. Ada nggak, katanya gitu. Nggak ada kak, dari tadi nggak ada yang ke kamar mandi, kata dia gitu. Nggak ada yang ke kamar mandi. Serius nggak ada yang ke kamar mandi. Nah nih anak pasti kabur jajan nih, kata aku bilang gitu. Nyari Bang Ridwan, kata dia gitu. Iya, si Ridwan dari tadi, ini udah ada tugas lagi buat bawa mayat lagi. Dan sampai sekarang tuh belum ini gitu loh. Lah, aku dari tadi di kamar mandi, dekat kamar mandi, kata dia. Tapi nggak ada yang ke toilet, mau pasien, dari orang keluarga pasien, atau dari dokter, atau kayak kakak gitu kan, yang jaga-jaga kayak gini, nggak ada yang ke kamar mandi. Mau yang dibawa kayak mau di atas gitu, yang kamar mandi itu nggak ada orang, kata dia gitu. Terus si Ridwan kemana nih, kataku. Nanti tolong kalau kamu ke kantin, ketemu sama dia, bilang, dicariin sama Kara, ada tugas lagi, gitu aja. Oh ya kak, nanti aku telepon kakak kalau emang ketemu, gitu. Aku nunggu dia juga kabar. Nih anak kok nggak ada juga. Kemana nih anak nih dari tadi tuh. Sampai dokter marah kan, akhirnya telepon. Kamu tuh mau leha-leha apa gimana? Nih nggak diangkat-angkat ke atas kan gitu. Tunggu nih Ridwan dari tadi dibilangnya ke kamar mandi tapi nggak ada, kata gitu. Nanya sama OB barusan nggak ada juga. Di kantin ini juga nggak ada tuh, barusan ditanya tuh dia datang nggak ada si ini Ridwan, nggak ada jajan-jajan ke situ. Nah akhirnya aku bingung kan jadinya, gimana udah nih dok, gitu. Akhirnya mau nggak mau aku dibantu sama anak OB kan, tolong dulu deh Ti, bantuin kakak sebentar, bawain ini, kamu bawa gerobaknya sebelah sini, kakak bawa yang ini gitu keretanya. Oh ya udah kak, akhirnya kita bawa ke atas, udah rapinya inian. Itu ada kali selang berapa hari dari inian, aku tugas terus kan, kita tugas ini udah pulang, besoknya kerja lagi kayak gitu. Itu masih baik, si Ridwan itu nggak masuk tuh kak di situ. Aku bilang, apa nih anak sakit apa gimana, sampai dokter pun juga nanya, Ridwan nggak ngabarin kamu gitu, apa sakit apa gimana, kamu coba telepon orang tuanya deh apa gimana gitu. Ini udah masuk kena 3 hari lebih loh, kata dokter gitu kan. Nggak tahu, aku bilang. Aku juga dari kemarin coba telepon nomor dia, karena dia kan juga punya 2 nomor tuh, itu nggak bisa dihubungin juga, mati gitu, benar-benar kayak lowbat gitu, udah mati, nggak dicas kayak gitu. Ya gimana nih, kata aku. Tugas jadi sendirian, akhirnya aku minta sama teman satu sama aku deh bareng dulu gitu kan, cerita ribet nih buat gantiin gantiin temen, aku bilang gitu. Yaudah nggak apa-apa deh, aku bareng sama si Ara dulu deh, besok diganti sama yang lain gitu, ngomong sama dokter tuh. Dari kemarin juga nggak ada kabar, nggak lama orang tua telepon, mungkin udah berhari-hari kali ya, di telepon akhirnya tuh ke rumah sakit, ke nomor rumah sakit dulu pertama, nggak ada bu, nggak percaya kali sama rumah sakit, akhirnya telepon ke saya tuh, ke nomor saya. Ra maaf, kan biasanya sip bareng kan sama kamu, dia kemana sebenarnya, jangan ditutup-tutupin neneng, kasih tahu. Itu anak emang bandel, katanya kadang suka habis pulang kerja mah nggak balik, dia mah suka main dulu gitu, kemana tahu gitu. Enggak bu, maaf aku juga mau nanya, justru tadinya aku mau coba telepon ke ibu. Ini udah berapa hari Ridwan nggak masuk kerja, udah kita ganti shift ke pagi, nyampe ke malam lagi gitu. Ini dia nggak masuk, tapi dia nggak pulang neng, nggak ada. Dari
Pas yang malam itu dia masuk shift malam bareng sama Neng nih, dia tuh udah nggak balik. Pagi tuh nggak ada, orang nggak nungguin, kirain mau main dulu apa kemana gitu. Ibu udah coba telepon ke nomor-nomor dia nggak, 2 handphone itu? Tahu kan ibu dia punya handphone 2? Iya saya tahu dia punya nomor, ada 2 tuh handphone, kata dia gitu. Saya udah coba telepon nggak ada. Coba nanya teman-teman yang biasa nongkrong tempat dia main juga nggak ada, nggak pernah main ke sini bu. Semenjak habis shift malam itu dia nggak pernah nggak pernah main, nggak pernah ada kabar. Biasanya juga datang bawa makanan, bawa cemilan gitu-gitu. Ini nggak ada begituin. Ya terus gimana ya Neng? Coba dong Neng, tolong kali aja besok dia masuk apa gimana, langsung apa dari mana? Tanya dia dari mana, mamanya nyariin gitu. Ya deh bu, aku bilang. Nanti kalau misalkan ada kabar dari Ridwan nanti aku kasih tahu. Itu udah nyampe hampir semingguan lebih, kayak apa itu nggak ada kabar dia tuh, bener-bener nggak ada. Di sana tuh kayak udara-udara yang hawa-hawa bau kecium gitu, karena kan kamar sebelahan itu sering banget kayak gitu nyium. Ini emang sering banget baunya. Bau tuh kayak begini banget ya, kayaknya gue biasa nyuci wangi gitu, bersih. Walaupun kayak yang baru datang, baunya juga nggak begini banget. Bukan kayak orang yang apa sih udah nggak dirawat gitu, udah bau busuk gitu, udah busuk banget kayak nggak dirawat. Kok ini bau emang serem banget gitu. Aku coba lihat satu-satu dari yang ada di tempat aku biasa jaga, aman semuanya, rapi, masih kebungkus dengan rapi. Kayak mejanya atau apapun juga nggak ada kayak belatung-belatung, kayak kecoa atau apa gitu-gitu nggak ada. Karena setiap hari kan kita selalu kayak berapa hari sekali tuh kita ganti kain kafan, kita bersihin lagi sampai tuh ada orang yang datang kayak gituan. Kita akhirnya aku kesel, gregetan gitu kan, nyamperin ke ruangan sebelah. Aku bilang sama teman, lu jagain di sini deh. Nanti kalau lu nyari gue, nanti gue ada di kamar sebelah. Aku bilang gitu. Lu mau ngapain ke situ? Orang mayat-mayat yang nggak perlu diapa-apain kok sama dokter. Nggak apa-apa, gue pengen tahu. Ini bau mang serem banget. Aku bilang. Lu nyium gak sih baunya sampai kayak begini? Iya gue juga nyium gitu. Pernah kan kita giniin yang udah berantakan udah berapa lama, baunya kayak begini. Maksud lo, aku bilang gitu, di dekat-dekat kita ini ada yang gak ketahuan, aku bilang gitu. Yang gak tahu gitu, ya kali aja gue salah nyium, kata dia, kita tahu lo juga salah nyium gitu kan. Jangan pikir yang macam-macam dulu deh, kata teman gitu kan. Akhirnya keluar, yaudah gue keluar dulu deh, gue mau sekalian ke kantin mau minum. Aku bilang mau beli minuman, tuh gue langsung ke kamar sebelah kalau nyari gue, aku bilang gitu. Udah beli dari kantin, balik langsung ke kamar sebelah, buka pintu, bau itu tuh langsung kayak angin jebruk gitu tuh ke muka, bus gitu kayak lewat. Bau banget nih kataku, langsung kayak kalau orang yang penakut gitu mungkin tuh bulu uduk tuh berdiri. Kayak angin kenceng gitu. Waduh, kataku, dia bilang, apaan nih, kataku. Masuk ke dalam, makin bau, kataku. Ini kok nggak enak ya, kayak gituan. Bener-bener gak enak banget. Gue nggak dibolehin sama dokter nyampe ujung. Udah di sini aja deh, lihat dulu. Oh ada, karena emang ada beberapa mayat yang udah ada belatung gitu, kotor gitu kan. Udah nih, kayaknya kudu diberesin nih kayak gini nih. Ini kali ini yang bikin bau gitu. Masih pikiran positif dari situ, dari akunya. Akhirnya aku ngomong sama temen yang gantian shift kan, si Ijal. Lu bisa ke kamar sebelah nggak? Bantuin nih, di sini banyak kayak binatang-binatang yang harusnya nggak ada di sini. Gue bilang gitu. Tuh bener kan, gue bilang ini yang bikin bau, bukan bau orang gitu sama temen tuh. Bersihin, yaudah kita bersihin yuk. Yaudah bersihin aja lagi, bersihin semua, dibersihin, dipelin, dirapi-rapihin tuh, lap-lapin semua, dipindahin ke tempat tidur yang kosong. Ini nih kita bersihin tempat tidurnya, kita pindahin lagi kayak gitu-gituan. Udah selesai inian, balik tuh kitanya. Udah kita gantian shift sama teman. Misalnya kita istirahat libur tuh, bener-bener libur, nggak ada apapun tuh, istirahat di rumah aman. Nyampe kitanya masuk di pagi. Pagi-pagi ada anak OB. Lagi waktunya dia beberes, bersih-bersih kayak gitu kayak biasa. Aku masuk sama temanku yang si Ijal ini nih, yang gantiin gantiin si Ridwan yang nggak masuk. Akhirnya kita masuk ke dalam, rapihin, ngasih tahu yang shift yang gantian shift, bilang tadi ada tuh, ada yang baru ini meninggal, kata dia gitu kan. Iya, ntar orang tuanya datang jam segini, gitu. Oh ya udah siap, dia bilang. Yang penting yang mana itu tuh namanya itu, kertasnya ada nih, berkasnya, gitu. Udah dikasih semuanya ke kita tuh, udah dikasih. Lagi enak-enak beres-beres, nungguin ada datang lagi gitu kan, sambil main handphone kayak gitu-gituan tuh. Udah dari samping
teriakan anak OB. Teriak yang tolong kak tolong, kata gitu kan. Dubruk-dubrukin tembok samping tuh. Itu tuh suara siapa tuh, kata gitu kan. Gak tahu. Di mana teriaknya itu? Itu di samping, kata dia gitu. Di samping, kata aku. Tak dulu. Lepas earphone, lepasin, beresin lagi, taruh di tas gitu, HP, udah inian. Yaudah cabut, kita cabut tuh, coba ke samping, takut ada apa-apa nih anak, gitu. Takutnya kepleset gitu, kejepit apa gimana sama keranda, gitu kan. Inian ya udah, lari itu kita keluar buka pintu. Ngapain di situ? Kalau bilang gitu. Ini kak, apaan? Ini kak, kata gitu. Apaan? Kak itu, kata dia. Itu apa? Aku bilang, sini dulu deh kak, lihat apa? Tuh, kak itu kayak ada kaki, kata dia gitu. Kayak ada kaki nih, kak, ada kaki. Katanya, kaki. Mata kamu aja kali yang sembarangan. Aku bilang gitu. Gak ada apa-apa. Aku mau lihat emang gak ada apa-apa kan. Gak ada apapun. Kak, cium dulu deh kak. Bau-bau nggak? Aku dari ini setiap kali lagi bersihin di sini suka bau. Baunya emang serem banget kayak ginian gitu. Gak kayak biasa aku bersihin kamar tempat kita kakak kerja nih. Nyiumnya tuh beda baunya, kata dia gitu. Ya kalau yang ini kan emang beda, kamu kan tahu kalau yang ini kan udah berantakan, udah nggak jelas. Kalau yang tempat aku kan tiap hari aku mandiin, tiap hari aku gantiin, aku bilang gitu. Ya tapi ini bau kak di sini, kata gitu. Aku lihat kaki kak, ada kaki, kata dia gitu. Di mana? Itu di lorong gitu, lorong yang gang sempit itu. Diperhatiin lagi sama temanku yang satu, dilihat lagi. Tak dulu Ra, pelan-pelan, jangan emosi, kata dia. Lihat ya. Pelan-pelan aja perhatiin dulu. Kalau enggak tuh lampu nyalain gitu. Ini lampu udah nyala semua loh, kata gitu. Masa iya kudu nyalain lagi, mau apa lagi yang atas tuh, yang lebih terang, kataku. Hah? Ya udah coba aja dilihat, kali aja kelihatan. Dilihat di situ tuh inian banget, bener-bener ditarik di situ. Dilihat ini apa kain itu kan ditarik sama teman, dibetot, itu keras loh. Keras di situ, keras, bener-bener keras banget. Ditarik sama teman, Rah bantuin gue tarik Rah, kali tenaga lo lebih kenceng. Oh ya beneran itu Jo, bantuin gue, ada gitu, tarik nih inian, kayaknya nyangkut, aku bilang gitu. Ya udah tarik, itu bener-bener keras, kayak ada yang dari ujung tuh kayak ada yang narik lagi gitu, kayak main tarik-tarikan gitu kita jadinya, ditarik bener-bener, baru tuh keliat pas lagi jatuh semua kan, kita bertiga jatuh tuh, pas ngebetot narik, gubrak jatuh ke belakang. Nah itu kaki nongol, ada kaki. Nah, ini kaki siapa nih? Katanya bilang gitu kan. Tarik tarik lagi gitu kan sama temen tuh yang laki. Dulu. Udah tuh si Jojo aja tuh suruh iniin gitu, anak OB gitu kan. Suruh dia aja tuh yang tarik sebelah kirinya, kata dia gitu. Lu diem aja di sini buat lihat. Lu berdiri, gue yang tarik sini, dia tarik situ. Lu lihat itu siapa? Kata gitu. Tuh apaan? Takutnya ini orang yang kagak datang nih kayak apaan? Takut yang dari atas ada yang jatuh gitu kan. Dari tempat tidurnya kita nggak tahu, kesenggol, ketendang, jadi mental ke situ, pikiran kita gitu kan. Ya pasti tarik lagi di situ, kita pada kaget semua. Ternyata teman sendiri. Itu si Ridwan yang kita cari udah berminggu-minggu lebih itu, ternyata ada di situ. Dia udah ngangkang, ini tuh udah hancur. Digigitin kayak gituan, tangan tuh nggak ada satu. Sampai ke celana tuh udah bener-bener robek, yang aku bilang kayak kain, itu kain yang sebelah kiri yang ditarik itu kayak gitu kan. Makanya kataku, ya Allah, ini udah dari dulu kita kerja bareng kayak apa, kita lihat teman ngenes kayak gini sendiri gitu kan ya. Ini gimana nih kayak gini, ini bener si Ridwan atau bukan, kita nyampe pegang itu muka dia walaupun itu banyak gitu kan, banyak belatung apa kayak gitu-gituan, kita lihat bener-bener dilihat semua, beneran Ra, ini dia, ini dari kemarin kita cari dia Ra, kata gitu. Nah, ternyata dia malah nggak ada gitu. Ya Allah, ini maksudnya apa nih kayak begini gitu. Iya, waktu itu juga gue pernah ngasih ngobrol sama Ridwan sebelum dia nggak ada kayak begini. Dia pernah dengar suara ngaungan sama cakaran di tembok. Oh, lu denger juga digituin sama temanku yang ini kan, yang laki. Iya, gue sama si Mati juga sama. Kalau gue lagi jaga nih, lu lagi pagi, gue lagi malam, gue denger kayak begitu. Tapi kita dengar selalu malam. Itu pasti ada, denger gak yang cakar-cakar kayak gituan, terus tiba-tiba kayak orang ngaungan, kayak suara kayak macan apa singa gitu-gitu, kayak orang ngaung, terus tiba-tiba kayak orang yang kayak binatang lapar banget. Gak lama ada suara kayak orang yang teriak, tolong balikin, tolong pasangin, kayak gitu-gitu. Nah, ya aku juga denger sama Ridwan, sebelum dia kayak begini, dia tuh selalu begitu, cuman kita selalu pikiran positif aja lah gitu kan, biasa aja.
Orang udah sering juga kita dengar kayak gini-ginian gitu. Jilat bener-bener, ya Allah, ini anak gimana nih kita ngomong sama dokter, kita ngomong sama orang tuanya gimana nih kayak begini. Anak dari kemarin dicariin, ternyata dia malah meninggal di rumah sakit sendiri kayak beginian. Kita bingung kan di situ, makanya kita langsung ngomong sama dokter. Udah deh kita bawa langsung ke tempat, kita kasih lihat ke dokter, langsung bener-bener ke dokter aja kata gitu. Dipakein kereta ini kan, pakein kereta kita bawa tuh. Bener-bener kita belum bersihin apapun, bener-bener biar dokter tuh ngeliat gitu, suster yang lain pun ngeliat kayak gitu. Lihat pastiin, dok mau tahu selama ini kemana si Ridwan ini gituin. Kirain dokter kita membawa lain ya, bukan bawa temen. Itu dia ada di sini. Dia bilang, di mana? Itu lagi ada di tempat tidurnya. Dokter kaget dong pas ngeliat ini ya. Loh, kenapa ini anak? Kata gitu. Dok, tolong dong, tolong kasih tahu aku. Kata gitu. Ada apa sih sebenarnya kayak begini gitu? Nggak ada apa-apa. Dianya aja kali yang nakal kata gitu. Atau kayak gimana dibilanginnya susah. Atau memang lagi apes apa kayak gimana? Dokter cuman ngomong kayak begitu. Suster pun juga ngomong, udahlah jangan diiniin. Ya udah kalau emang kayak begini, memang lagi apesnya dia doang, gituin doang kan. Akhirnya dari dokter, ya udah kalau gitu urusan dokter ya sama orang tuanya. Kita nggak mau tahu menaung. Aku bilang gitu. Kalau ada apapun kayak dari kayak ke polisi atau kayak apa gimana, aku nggak mau tahu menaung. Aku gituin sama teman. Ya udah itu mah urusan kalian. Udah urusin aja ini anak, bawa aja ke ruangan. Lu mandiin aja kata dokter gitu. Kita bawa, kita mandiin, kita bersihin gituan. Aku masih jaga, kita masih jaga di situ. Aku ketemu sama ibu-ibu, sama Bu Deh di belakang, dikasih tahu, Neng, kata gitu, mendingan jangan di sini, gitu. Emang masih betah di sini? Pertama dibilang masih betah di sini, Neng, dia gituin. Emang kenapa? Aku bilang. Lah ya saya betah, namanya juga digaji Bu, aku bilang gitu. Ya digaji tapi kamunya nanti apes, begituin. Apes gimana maksudnya? Dia bilang gitu. Ya di sini tuh udah nggak ada yang bener Neng, katanya gitu. Kalau misalkan saya ceritain takutnya saya malah ngebuka aib yang nggak beres, kata dia gitu. Lah emang apa Bu? Coba tolong kasih tahu, karena saya selama ini nggak pernah dikasih tahu sama dokter. Ada apa di sini atau nanti bakalan ada kayak begini begitu gitu dari dokter. Tolong dong Bu, mumpung saya lagi istirahat juga nih, saya mau tahu, aku bilang. Akhirnya sama si ibu dia ngomong, iya Neng, di sini itu rumah sakit yang udah bener-bener nggak aman, kata dia gitu. Kamu pasti yang jaga kamar jenazah kan? Di kamar jenazah kamu itu sebelah ada kamar yang nggak kepake, yang biasa yang udah lama, yang udah kayak keluarganya tuh udah bodo amat gitu, yang orangnya nggak mau datang, nggak mau peduliin gitu, pasti udah nyampe udah bau busuk atau gimana, walaupun kamu mandiin berkali-kali kayak apapun, pengawet apapun kayak gitu, pasti tetap aja bau Neng, kata gitu. Pasti tuh orang juga pasti arwahnya mah gentayangan karena dia nggak dikubur-kubur, masih di situ. Itu masih emang banyak di dalam, banyak. Itu banyak Neng, kata gitu. Tapi yang kamu mau tahu itu sebenarnya bukan buat naruh kamar orang-orang yang nggak diinin sama keluarganya, tapi sama dokter buat ya biarin aja sama yang belum datang taruh sini aja, karena kan ada yang baru pasti penuh jadinya di kamar sebelah. Ternyata di sana dipakai juga buat organ-organnya, dipakai buat orang-orang yang butuh kayak gituan. Akhirnya mungkin ada yang ngambek kayak apa gimana gitu, kata si ibu. Jadi di sananya gimana tuh apa Bu? Yang ibu bilang aku disuruh cepetan balik apa gitu, jangan di sini, keluar aja dari sini kerja, jangan masih betah di sini gitu. Kenapa? Emang ada apa? Di ruangan di situ kamu lihat ada ruangan kecil nggak? Dia gituin sama si ibu. Oh iya, yang saya emang dilarang sama dokter, teman-teman saya pun juga dilarang, atau OB pun juga dilarang buat nyampe kalau bersih-bersih atau naruh mayat nggak nyampe ujung. Nah, kalau kamu penasaran, kamu samperin ke sana, kamu lihat ada apa di sana. Tapi kamu jangan kaget. Kalau nanti ada yang ngagetin, kata ibu gitu. Maksud ibu kagetin gimana, kata gitu. Ya kayak tadi kamu nemuin. Ibu tahu kok, tadi ada ini kamu kan, teman kerja kamu yang meninggal. Belum lama ini meninggal, digituin. Hah?
Iya Bu, kok Ibu tahu? Gitu. Ya saya tahu, karena saya udah lama di sini. Kalau dokter ngeliat pun atau suster ngeliat pun pasti juga dia kenal saya. Gitu. Loh, emang Ibu di mana? Saya biasa ada di dapur, kata dia. Biasa yang masak-masakin buat kalau anian kayak catering gitu buat yang pada makan, dokter atau pesan apa kayak gimana. Oh iya deh kayak gitu. Ya kamu juga kalau mau makan mau apa cari saya aja ke dapur, saya selalu ada di sana gitu. Oh iya deh kata bilang gitu. Dia ngasih tahu di ruangan kecil itu ada sosok kayak binatang kayak apa sih, semacam kayak bukan gorila, apa sih, singa gitu deh, kayak macan yang binatang yang serem, yang galak gitu, warnanya hitam, gede, tinggi di dalam itu, kata si ibu. Itu memang buat meramaikan rumah sakit. Aku masih nggak paham tuh digituin sama itu kan. Itu kayak gituan buat apa Bu, maaf. Ya dia belum nalar juga, aku sampai digituin kan sama si ibu. Neng, rumah sakit ini pakai persugihan, makanya dia selalu itu tuh dibuat makan, buat makanannya yang ada di situ gitu. Maksud ibu jadinya kayak temen aku meninggal ini dijadiin tumbal, aku bilang. Nah itu dia Neng, untungnya baru begini doang, baru berantakan begini, belum nyampe udah tinggal tulang doang, kata dia gitu. Hah? Iya, buat apa emang Bu kayak begini-ginian? Ini buat meramaikan rumah sakit. Makanya kan kamu selalu lihat rumah sakit ini nggak pernah sepi kan, mau dari pagi ke siang ke sore gitu, malam balik lagi ke pagi, pasti ada ambulan masuk terus, ada mobil yang datang untuk berobat untuk apa kayak gimana. Itu dari situ Neng. Hah? Yang bener Bu? Iya. Ya terserah kalau kamu nggak percaya. Saya cuman kasih tahu sama kamu, tolong kasih tahu sama yang lain juga, begitu ya. Mendingan kalian udahan, kalian cari kerjaan yang lain lagi di tempat yang lain. Di sini udah nggak beres. Yang saya dengar, yang saya lihat kayak apa, bukan dia doang nanti yang bakal nggak ada. Kamu pun juga kena, begitu ya. Mendingan langsung bilang sama teman kamu yang lain buat udahan di sini. Pas di sininya makanya langsung tuh kitanya dikabarin sama dari dokter, udah ngabarin keluarganya si Ridwan ini. Oke deh, kata ngomong gitu kan, keluarga datang ke rumah sakit, kita ngumpul semua nih, karena kita juga kepengen bilang rumah sakit sebenarnya masih beres nggak sih gitu, bukan kita mau keluar gitu, maksudnya kita cuma pengen nanya sebenarnya rumah sakit masih beres nggak nih Dok, karena udah kejadian Ridwan seperti ini, aku bilang gitu. Oh ini buat apa sih kalian nanya-nanya kayak begini? Kalian kerja kan digaji. Ya kalian kerja dong. Mau saya suruh A, suruh B atau kayak gimana pun, kalian nurut dong gitu. Karena kan rumah sakit yang biayain kalian gitu, bayar kalian juga gitu. Iya, gak lama keluarga itu datang. Marah-marah sambil bawa polisi dari sana. Karena dikabarin, karena aku yang nganterin si Ridwan kan, aku bilang nganterin si Ridwan buat balik gitu, ngasih lihat ke ibu gitu. Gak terima. Kenapa anak saya udah kita tungguin, udah berminggu-minggu balik kok nggak pulang-pulang? Ternyata ditemuin sama temennya sendiri, ada di kamar sendiri gitu. Dia celentang, tiduran begitu, dilihat udah sobek-sobek semua. Udah mata tuh udah ngampleng, udah kayak gituin kan, udah mau sampai tangan udah nggak ada. Kan nggak terima pasti orang tuanya seperti itu, makanya dia marah-marah kayak gituan. Dokter pun juga, saya nggak terima digituin kan sama orang tuanya. Saya nggak terima Dok, anak saya kayak begini-begini. Dikasih tahu, akhirnya temanku yang aku ceritain ke temen kan, ya Bu, udah mendingan Ridwan kita bawa, kita bersihin aja kayak begini, dan rumah sakit ini mendingan kita tutup, gitu aja. Pak, tolong diperiksa semuanya sama teman giniin. Dok, kita bukannya inian sama dokter ya. Dokter sebenarnya tuh ginian tuh buat apa sih? Kalau buat ngeramain rumah sakit jangan kayak begini caranya. Bapak pakai persugihan kan, digituin sama teman. Temen kesel tuh karena gitu kan, karena dia takut mungkin kalau kita nggak tahu kita kena gitu kan. Akhirnya sama dia, udah Dok gitu, apa sih kalian jangan yang macam-macam bicara kayak apa kayak begini gitu. Akhir polisi masih dengerin omongan kita karena bukti besar kita gitu. Akhirnya dibawa masuk, ayo kalian temenin saya buat ke ruangan yang kalian bicarain, gimana kalian nemu ini gimana gitu ya. Akhirnya kita masuk, itu di dalam ternyata emang gelap, di dalam itu tuh banyak kemenyan
makanan-makanan itu kan kayak bekas tulang-tulang yang bekas dimakan-makanin mungkin gitu, udah tinggal tulang-tulang doang. Banyak ada kayak macam-macam inian tubuh manusia gitu deh di situ, berantakan di situ. Dokter akhirnya bingung dong kalau misalkan inian pasti sama dokter itu dirapihin, nggak mungkin kayak gini. Polisi pun juga jadinya, Pak tolong jelasin sama saya ini apa. Dia mungkin takut karena udah onian polisi, akhirnya dia ngejelasin jujur. Mau apa kayak gini-gini, saya cuma disuruh sama dari inian rumah sakit, saya cuma di iniannya aja katanya gitu-gitu. Nggak mau tahu ya Pak, karena Bapak yang menutupi seperti ini. Anak buah Bapak pun kalau misalkan kayak gini kena seperti ini. Saya nggak mau tahu, ini ditutup, kelarin, udah yang begitu. Akhirnya si Ridwan dibawa balik, dimakamin ya ituan. Dokter yang biasa jaga ada 2 orang itu langsung dibawa. Akhirnya kita minta untuk ya udah akhirnya kita resign semua dari situ. Sampai sekarang pun, sampai di tahun sekarang ini, gue juga nggak tahu tuh rumah sakit masih ada berdiri lagi apa gimana itu nggak tahu. Oke, diminum dulu deh Kak, diminum dulu Iya. silakan Kak, diminum. Oke, gokil juga ya pengalamannya Kara ya. Penjaga kamar mayat di salah satu rumah sakit swasta di Swasta Bekasi. di Bekasi, iya. Dan sampai sekarang juga nggak tahu tuh rumah sakitnya masih beroperasi apa kagak. Iya. Soalnya kan polisi apa turun tangan Udah turun kan tangan gitu kan. sampai udah ditutup. Ya apalagi masalah kasus yang kayak tadi meninggal kan bisa ada indikasi pembunuhan, ada apa kan polisi dah tuh yang turun tangan, nggak apalagi bukti kan ada gitu kan ya. Iya. Oke, masalah pengalamannya dari Kak Ara nih. Berarti kalau di total berapa lama kerja di situ Kak? Itu bisa 3 tahunan lebih lah. 3 tahun jaga kamar aja? 3 tahun, emang di kamar mayat Emang di sih. kamar. Emang di situ. Aku bukan suster, soalnya bukan suster yang biasa di ini ya. Iya, Paling kalau iya, lagi iya. dibutuhin aja. 3 tahun di kamar. Wah gokil juga ya. Oke. Nah kan tadi ada beberapa kejadian tuh yang pasti kalau rumah sakit banyak kan silibur tadi, pasien masuk, pasien keluar. Siap. Kalau keluar bukan pasien udah sembuh ya. Gitu. Iya, Masuk benar-benar. keluar masuk gitu kan. Ya, namanya juga rumah sakit gitu kan. Dan pasti juga setiap bulan mungkin ada aja yang tidak Ada. terselamatkan Ada. gitu kan ya. Ada. Setiap bulan pasti ada aja tuh korban mungkin yang kayak tadi Kak ceritakan, entah itu bundir, entah itu tabrak, entah itu Iya. apa kan pasti larinya ke rumah sakit gitu Pasti. kan ya. Nah kan di rumah sakit itu ada satu kamar yang nggak dibolehin sama dokter, yang di ujung. Kamar, nggak boleh sampai ujung. Nggak boleh sampai ujung. Iya. Ternyata kan udah kejawab nih tadi tuh di akhir Udah, tuh. Tadi udah, niatnya udah pengen nanya itu, ternyata udah kejawab. Ternyata yang tadi Kak Ara jelaskan bahwasanya ada satu tempat, ada kayak apa sesuguhan lah ya Iya. kita bilang lah gitu Iya, ya. kayak kemenyan gitu. Terus dan lain-lain gitu kan ya. Nah kan ada beberapa jenazah yang memang nggak diambil nih Kak. Iya. Oleh mungkin pihak keluarga atau mungkin jenazah tanpa identitas gitu kan ya. Iya, iya. Nah biasanya tuh dikemanain Kak kalau boleh tahu kita? Apanya tuh kalau Jenazahnya? udah lama gitu? Yang udah lama biasanya emang masih ada di situ sih. Cuman aku nggak tahu ya kalau iniannya kadang sama dokter diminta sama petugas yang lain. Oh. Aku sih nggak tahu. Makanya kadang ada pikirannya bingung di situ. Iya. Apa sih kok tadinya ada segini jadi Jadi tinggal segini berkurang gitu. gitu ya. Cuman kita udah biarin aja lah, mungkin diambil sama ini gitu. Iya, Mungkin iya. lagi tugas teman yang lain Iya, gitu. mungkin untuk praktek dan sebagainya kan biasa Nah, gitu iya, kan ya. gitu. Kita praktek ya udahlah, yang penting kita tahu lah dokter tuh tugas yang mulia gitu kan. Kalau ada dokter yang tugas saya nggak mulia berarti oknum dokter. Nah, gitu kan nih. Nah, terus kemudian nih Kak, pernah ngalamin nggak ketika kan tadi ternyata shiftnya kan shift pagi, siang, malam tuh. Pagi, sore, malam Pagi, gitu. pagi sama malam. 3 shift lah. Tiga 3 shift otomatis kena malam gitu Kena kan ya. malam, Nah, iya. pernah nggak ketika Kara lagi jaga nih atau lagi nganterin Jenazah. masukin jenazah gitu kan ruang jenazah malam-malam tiba-tiba ada di sudut itu kayak tiba-tiba jenazah itu gerak dan sebagainya gitu. Itu banyak. Pasti kalau lagi beresin yang satu, dia ada yang duduk. Ntar ada yang duduk, kalau nggak dia gerak-gerak, goyang-goyang kayak gitu. Oh, shit. Ya makanya kadang suka jangan berisik, yang ini baru datang, kasihan, baru tidur, aku gitu. Kara apa ngomong sama jenazah tuh? Ya emang semua pasti begitu, temanku juga pada kayak gitu. Makanya kadang udah jangan berisik, yang ini baru datang, dia mau tidur, jangan ganggu ya gitu. Dan habis ini nggak ada, nengok ke belakang, dia tiduran lagi gitu. Ntar kadang ada yang duduk gitu. Gue masuk rumah sakit aja gue udah merinding loh karena jarang ke rumah sakit gitu kan. Yang ke rumah sakit, wah
Kayaknya kan lorong gitu ya. Lorong ada lampu neon panjang-panjang ya, gitu betul. kan nih. Apalagi kalau malam ketika kita mau beli apa gitu kan. Wah tuh udah creepy banget apalagi lewatin kamar jenazah. Waduh. Nah, itu dia. Ini Kara di situ. Berarti wah gokil sih. Mulia banget nih profesinya nih. Oke, terus kemudian Kak. Kan ada jenazah ibu-ibu yang aborsi ya. Ya, Kan? Itu siapa yang nganter ke rumah sakit? nggak tahu dari sana. Pokoknya pas ke arah itu jenazah yang gua bersih udah di situ aja gitu ya. Tapi dia di sana itu mungkin tadi aku nggak kena ke cerita ya. Iya. Nah, di situ tuh dari sama security sama yang jaga di depan itu ngeliat langsung cuman ada kantong plastik warna hitam yang gede. Itu dia ada di dalam. Ada di dalamnya. Kirain mungkin dari luar mungkin sampah apa gimana pertamanya dilihat, tapi ternyata Maya. Wah tuh parah Gitu, sih makanya itu langsung tuh. naik ke atas dilihat. Ini siapa yang datang, yang bawa Pak? Nggak tahu Neng. Tahu-tahu tadi emang lagi inian, tahu-tahu udah ada di situ di depan teras pintu masuk gitu. Oh iya, itu yang dikiranya kayak plastik sampah trash bag kayak gitu kan ya? Ya, plastik yang panjang Panjang gitu. nih yang warna plastik hitam warna kan? hitam. Sangkanya Nah, sampah atau kan dikirain sampah, Iya. makanya tadinya mau marah-marahin. Kata security tuh mau marah itu mau nyari orangnya mana nih buang sampah main sembarangan begini, atau kayak orang yang mau berobat naruh dulu kantongnya gitu ketinggalan di situ. Iya. Tuh bisa Ini cari nggak diusut ada. juga tuh ya. Itu kan Dilihat sama security sama orang yang di dalam gitu ternyata ya. Maya. Oke, kan tadi ada beberapa kejadian lah yang dibilang tragedi beda-beda nih tadi aborsi dan sebagainya gitu kan ya. Terus habis selesai tugas balik ke rumah, pasti kan setiap hari gitu terus tuh. Pertanyaannya pernah nggak diikutin sama arwah di situ? Kalau diikutin enggak sih. Dimimpiin gitu? Kalau mimpi enggak, ya itu yang tadi kata aku bilang. Aku dibilang ngigo sama ponakan, cuman bilang ada yang datang nyariin, bener gak ini yang kamar apa yang jaga kamar apa gitu. Cuma sebatas ngigo. Ngigo. Tapi kayak yang dengar orang lain. Yang denger orang lain. Tapi kalau diikutin kagak. Enggak sih. Ya emang udah temenan kali kan gitu Itu gimana? dia 3 tahun temen mamanya tuh gak juga ya. Udah temenan jadi nggak pernah ngikut, paling gitu aja. Rumah sakit ada yang udah tutup kain putih, berarti udah MD tuh, udah meninggal dunia kan, kita udah aduh gitu kan. Jadi kita ceritanya jadi ingat mati ya, ingat kematian deh gitu Jangan kan. dong, jangan gitu lah. Ya, tapi kan kematian kan pasti ada gitu Kita kan. nggak ada yang tahu, Nggak ada yang gitu tahu aja. gitu kan. Makanya itu fungsinya jaga kesehatan tuh teman-teman semua Iya, gitu kan. betul, betul. Terus kemudian nih, berarti belum tahu nih, bahwasanya rumah sakit ini sampai sekarang masih berdiri atau mungkin ganti nama Atau ganti nama kita nggak tahu ya. Tapi ada, memang kelihatannya ada, tapi kita nggak tahu itu masih itu juga apa bukan. Oh, oke. Biasanya kan kalau ada rumah sakit yang bermasalah, entah itu bermasalah dalam hal apapun ya, biasanya pergantian nama tuh. Biasanya kan Biasanya. cuma ganti nama Ganti aja nama gitu. dong, Nah, gitu. iya. Terus dan lain sebagainya deh, oke. Nah, selama Kak Ara kerja di situ, cuma si Ridwan aja yang meninggal atau gimana Kak? Iya. Sebelumnya kita turut berduka cita juga ya atas meninggal Ridwan temannya Kak Ara. Berarti masuknya Ridwan di situ sama Kak Ara lamaan mana? Sama bareng. Sama 3 tahun. Berarti Sama. tahu nih seluk beluknya si Ridwan kayak gimana nih? Orangnya kayak apa? Ya ini juga dia kenal. Kita udah kenal semua kok. Karena kita kan emang anak-anak yang baru, Iya, gitu. iya, Yang iya. lama udah di stopin karena memang udah tua. Ya, jadi kita yang gantiin. Jadi makanya cuma ada shift itu pagi sama malam kayak gitu. Kan Kita dia berempat. nggak kerja tuh sampai 1 mingguan ya? 1 minggu. 1 mingguan. Padahal Ya ada lebih lah gitu mingguan itu. Padahal kan itu bukan libur kan ya? Kalau libur, Libur cuma oke lah sehari gitu 2 hari. kan. Iya, gitu. misalkan ambil cuti juga pasti kan dikasih tahu kan sama satu shift itu kan. Ini cuti nih gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih Kak, saat si Ridwan nggak masuk selama kurang lebih 1 minggu, atau mungkin dari teman-temannya si Ridwan ini sempat nanya ke pihak keluarga, Ridwan kemana nih gitu? Kok nggak masuk-masuk? Kita mah enggak. Kita nggak ada yang nanya. Kita masih namanya juga dia emang orangnya begitu. Karena udah tahu yang tadi ya. Iya, udah ada sifat-sifatnya orangnya kayak gitu, udah biarin aja deh gitu. Makanya baru-baru ini orang tuanya yang nanya ke kita kayak gitu. Kok si Ridwan nggak balik? Kemana nih gitu. Loh, kita mah tau kan dia pulang terus gitu. Oh, Ini tapi balik. selama 1 minggu dia nggak kerja, ada ini nggak temennya Kara yang kayak ngelihat sosok si Ridwan lagi kerja gitu? Nggak ada. Bener-bener nggak ngelihat sama sekali? Nggak sama sekali. Mungkin kayak nyerupain, oh Ridwan masuk kok tadi gue liat sini, enggak ya? Enggak. Temanku si Alip ini nggak ngeliat.
atau si Melati itu nggak ngelihat gitu. Kara sempet tahu gak dokternya diproses gak sama polisi itu? Proses lah ya, kita karena keluar, udah begitu ya. diproses sama polisi sampai itu akhirnya kita keluar semua. Satu yang Bareng semua sampai ke susternya juga udah deh, kita juga iseng gitu loh. Suster pun juga baru tahu kayak gitu. Untung makasih buat kalian anak jenazah digituin kan. Oh, anak jenazah. Digituin, ditanya semua anak-anak jenazah nih ngasih tahu ternyata ada kayak gini. Kalau kita nggak nyampe tahu kata suster digituin. Yang ada kita udah crack semua gitu. Kalau nggak dikasih tahu. Nah, yang ibu-ibu itu kalau menurut Kara yang ngasih tahu ya bahwasanya di ini ada begini gitu kan ya. Itu beneran manusia apa kayak bukan. sosok? Bukan. Aku dikasih tahu sama ada yang ini suster yang udah paling lama di situ pun. Bude itu udah nggak ada yang di kantin itu di dapur itu tuh udah nggak ada tukang masak. Sampai sekarang kalian jaga pun itu nggak ada yang tukang masak. Kalau zamannya dulu yang jaga kamar jenazah yang pada tua udah digantiin sama kalian itu baru dia. Itu zamannya dia. Berarti yang ngasih tahu itu udah nggak kerja di situ, bukan udah kerja deh. Udah nggak ada, makanya memangnya Bude Ratna kan, bukan itu. Beneran kamu ketemunya sama dia, aku pernah digituin sama suster. Oke. Nah, kan kalau biasanya narasumber ketika cerita profesi ini selalu yang gue tanya tuh lokasi mana yang paling serem, pasti udah tahu ya kamar jenazah, gitu kan? Ya dong, nggak mungkin dong lorong ya kan? Kamar jenazah. Tapi nggak apa-apa deh, kita tanya juga nih ke Ara. Siapa tahu ke Ara punya satu tempat yang memang dianggap serem nih. Tempat mana yang ketika ke Ara kerja di rumah sakit itu yang menurut ke Ara nih kalau lewat itu merinding dan serem dan sebagainya? Paling merinding itu di mana ya? Di kamar jenazah ya? Ya di kamar jenazah yang satu sama kamar jenazah yang kedua. Oh, satu kamar isi berapa itu Kak? Mayatnya? Iya. Bisa ada 20. Kalau yang baru. Oh, yang baru. Kalau yang lama bisa nyampe 30 ke atas. Karena kan desek-desekan dipepet-pepet. Pernah overload nggak Kak? Kamar itu maksudnya kapasitas 30 tapi diisi 40. Oh, dilebihin gitu. Dilebihin. Itu ditumpuk-tumpuk. Ditumpuk-tumpuk gitu. Cuman kan kita di atasnya dialasin lagi pakai ada itunya lagi. Alah. Jadi kayak apa sih tempat tidur apa namanya? Iya, yang yang ada tangga gitu. Iya, tingkat gitu tingkat ya. gitu. Kira plok gitu. Enggak main ditumpuk-tumpuk, enggak lah, kan kasihan. Iya. Mereka kan juga masih mau bangun gitu. Oke, 30 sampai 20 jenazah dan itu full terus tuh ya. Selalu full, keluar datang lagi. Pasti ada yang keluar, pasti ada yang masuk gitu kan nih. Gitu aja flow-nya tuh ya. Iya, kayak udah lama pindahin, enggak ada kabar pindahin gitu aja. Pindahin ke arah dorong tadi yang masuk kereta tuh yang kereta itu tuh yang iya, kadang juga ada yang suka jalan sendiri gitu. Ini mau balik ya udah. Jenazahnya tuh apa nih? Keretanya. Kereta itu yang dorongan itu ya? Dorongan. Nah itu kan kadang suka dari kamar sebelah, ayo kita pindah ya. Di sini lu keluarga lo belum datang gitu. Selalu ngomong kayak gitu tuh ya? Iyalah gitu, biar gak bete gitu iya. ya. Jadi ini keluarga lo mau datang nih gitu, belum datang. Dari apa sekarang belum ada kabar, dorong tuh. Nggak lama dia berhentinya sendiri. Karena kan tembok panjang tuh, pintu sebelah sana agak jauhan dikit gitu dari inian. Ya udah, jalan gelinding sendiri. Padahal jalanan nggak turunan, jalanan rata. Rata kan, rumah sakit rata. Kalau turunan biasanya kalau mau turun untuk pakai kursi roda doang kan tuh. Kalau koridor pasti rata. Rata, kalau itu aku rata. Jalan juga nggak aku dorong gelinding gitu, enggak. Emang lagi ginian, tiba-tiba udah jalan lepas deh tanganku, jalan sendiri. Ya udah jangan sampai ke ujung, awas pintu kelewatan, aku bilang berhenti. Gitu aja udah berhenti berat ya udah kayak tinggal buka pintu, dorong lagi, jalan lagi ngelinding, udah maunya di situ ya udah. Berarti sekalian mandiin jenazah juga tuh ya? Mandi semua pasti. Ada juga kan orang tua keluarganya ada yang minta langsung dibersihin aja deh Kak, bersihin doang, tuh bukan dimandiin. Rumah itu langsung tinggal mandiin aja. Ada yang minta dimandiin, cuman ada yang dibersihin kotor-kotorannya doang, ada yang minta mandiin, langsung dikafanin aja Kak, nanti tinggal di rumah tinggal di ngajiin, kayak gitu ada. Ada juga cuman yang jangan deh Kak, biar nanti kita kesana kita juga mau lihat dulu kondisi mayatnya kayak apa gitu. Oke nih, ekstrim banget, semoga nggak ada luar kuning ya teman-teman semua nih, gokil sih. Oke Kak, sebelum ditutup nih Kak, kira-kira dari pengalaman Kak punya pesan nggak sih Kak nih untuk teman-teman semua yang nonton di rumah nih Kak? Ya buat kalian kalau lagi di rumah sakit hati-hati aja deh. Apalagi
apalagi kalau ngelewatin kamar jenazah ya, kayak gitu. Baca doa gitu Kalau lewat ya. situ ya permisi-permisi aja, gitu. Jangan ngeliat orang-orang nih kalau lagi duduk sendiri tuh jangan suka disapa gitu aja. Dan buat yang hati aja deh gitu. Oke, cluenya itu ya. Kalau buat yang Ada mau yang kerja di begini. rumah sakit, jangan pernah takut gitu aja. Oke, apalagi kalau malam keluar ya kan, ada yang sendiri. Ada, kadang Bel suster lagi gitu. ngerokok. Nah, ya kadang sapam juga sering digodain kok kalau lagi kayak gitu. Iya sih pasti sih. Pasti, makanya obek jangan kayak takut, apa, bukan kayak. yang kamar jenazah aja kok, suster atau apapun juga kena digodain. Oke, pasti ada tipis-tipis lah gangguan lah gitu ya. Kan Oke. kenalan namanya. Iya nih gokil sih. Oke, ya wis kita doakan semoga ke arah sehat selalu Kak ya. Amin, amin, amin. Panjang umur murah rezeki gitu kan. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Ara ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau kerja di rumah sakit atau sekarang yang lagi kerja di rumah sakit nih. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Ara, terima kasih banyak ya. Oh iya, sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.